jala yuhara jaya tata kataya anahate sanya samputaya namo sarva tata katepe anahatape sanya samputepe namo aya awalukete shwaraya buddhi sarvaya mahasarvaya Mahakanunikaya Dariyata Om Taratara Tiri Tiri Turu Turu Itiwe Iti Jare Jare Ura Jare Ura Jare Usume Usumawa Teiri Miri Citi Somalama Panaya Shoha Samputaya namo sarva tata katepe anahatape sanya samputepe namo arya awalukete shwaraya buddhi sarvaya mahasarvaya mahakanunikaya dariyata om taratara tiri tiri Turu turu, itiwe, iti jare jare, ura jare, ura jare, usume, usumawa, teiri miri citi soalama panaya shoha.
Sabe
bersama air dan bunga pelita. Perayaan Trisuci Waisak 2559 Budi Segara tanggal tahun 2015 Suksema Meditasi Center pada hari ini Minggu 21 Juni 2015. Suci dan sempurna, kami berdoa duduk bernamaskara, mohon perlindungannya. Sabitio wiwajantu sabarogo winasatu makte bawa tantarayo suki digayuko bawa abiwadana silisa nicang buddha pacayino Cattaro Dhamma Wadanti Ayuwanyo Sukhang Bala. Kami berlindung padamu yang maha suci dan sempurna, kami memuja duduk bernamaskara, terpujilah namamu. Kami berlindung padamu yang maha suci dan sempurna, kami memuja duduk bernamaskara, terpujilah namamu, terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Bupati Buleleng, Bapak Agus Suratnyana yang berkenan hadir pada malam hari ini. Para undangan, Ibu dan Bapak sekalian, yang mulia para Bhikkhu Sangha, kami sangat gembira pada malam hari ini di Buleleng dapat diselenggarakan Waisak, meskipun Waisak sendiri sebenarnya jatuh pada tanggal 2 Juni beberapa hari yang lalu. Waisak atau yang lebih dikenal dengan peringatan Trisuci Waisak itu sebenarnya memperingati 3 rangkaian peristiwa yang melekat kepada pribadi Siddhartha Gautama, yakni kelahiran, kemudian mencapai penerangan sempurna, dan wafatnya atau parinibbana, yang kebetulan terjadi pada bulan purnama
di bulan Waisaka dengan tahun yang berbeda. Kita sekarang memperingati Waisak sebenarnya mungkin kurang tepat. Mohon maaf Pak Bupati dan para undangan, saya katakan agak kurang tepat kita memperingati. Mungkin kita bisa mengatakan bahwa merayakan Trisuci Waisak. Karena yang diperingati dari Trisuci Waisak ini sebenarnya kita. Ini yang barangkali harus saya sampaikan, bahwa yang diperingati sebenarnya kita oleh 3 rangkaian peristiwa tadi. Kenapa kita yang dikatakan diperingati? Karena peringatan Trisuci Waisak ini adalah memperingati kelahiran, mencapai Buddha, dan kemudian mangkat atau wafat atau parinibbana. Ini merupakan hukum alam yang harus terjadi pada setiap makhluk hidup. Artinya kita diingatkan, setiap kali kita merayakan Waisak kita diingatkan, jangan lupa kita tunduk kepada hukum alam ini. Muncul, berlangsung, kemudian lenyap. Tidak ada yang bisa terbebas dari itu. Itu sebabnya statement Buddha Gautama beranjak dari peristiwa ini. Statementnya bahwa karena kita tidak kekal, selalu ada yang muncul, berlanjut, kemudian tenggelam, maka kehidupan kita ini tidak memuaskan. Atau dalam bahasa Pali disebut dengan dukkha. Isi statement yang kedua, kehidupan ini memang tidak memuaskan. Oleh karena itu kita terus berputar-berputar sehingga menderita sekali. Muncul statement yang kedua, isinya duka itu atau penderitaan itu, ketidakpuasan itu dapat dihentikan. Untuk menghentikan ini, kita harus mengetahui penyebab dari penderitaan itu, penyebab dari duka itu. Sekarang terlalu banyak di antara kita mencari penyebab duka itu atau penderitaan kita itu di luar diri kita sendiri, di luar dari hukum-hukum alam itu sendiri. Sehingga seringkali kita menyalahkan orang ataupun makhluk yang berada di luar dari diri kita sendiri. Padahal ini sudah hukum alam. Oleh karena itu, untuk menghentikan duka atau penderitaan ini, cari sebab-sebabnya. Untuk dapat menghentikan sebab-sebab dari duka ini agar kita tidak lagi terlahir di alam atau menjadi makhluk-makhluk apapun di dunia ini, bahkan di 3 alam, maka diberikan jalan. Jadi ada 4 statement karena bulan Waisak ini. Pertama, bahwa kehidupan ini tidak lepas daripada ketidakkekalan itu, maka jadi duka. Ketidakkekalan itu kalau orang Bali bilang adalah utpati sthiti pralina. Itulah hukum alam yang tidak bisa dibantah lagi. Itulah kebenaran mutlak. Yang kedua,
bahwa duka itu atau penderitaan itu dapat kita hentikan. Yang ketiga, untuk menghentikan itu kita harus mencari sebab musababnya. Dan untuk mengatasi sebab-sebab itu ada jalan. Jalan itu melalui disiplin moral. Disiplin moral itu atau dalam bahasa palingnya disebut sila, itu untuk menjaga perilaku kita pada saat ini. Untuk memberikan frame, garis-garis mana yang boleh, mana yang tidak. Ketika kita sudah melakukan apapun, muncul kemelekatan-kemelekatan. Kemelekatan yang kita sukai, kemelekatan terhadap apa yang kita tidak sukai, atau yang sering kita kenal dengan loba dan dosa atau dwesa. Penyebabnya adalah moha, kebodohan batin. Maka kemelekatan-kemelekatan ini dianjurkan atau diberikan jalan oleh Sang Buddha untuk menghapus kemelekatan-kemelekatan ini atau mencuci kekotoran batin ini dengan cara samadhi, konsentrasi yang benar. Itu untuk menghapus kekotoran-kekotoran batin yang melekat. Tetapi setelah kekotoran batin ini kita hapus dengan samadhi, tidak tertutup kemungkinan kita akan mengulang kembali berbuat hal-hal yang sama, sehingga kekotoran-kekotoran ini akan memungkinkan juga melekat kembali, yang membuat kita kembali punarbawa ataupun terlahir kembali di alam-alam yang ada. Itulah sebabnya dibutuhkan pradnya, kebijaksanaan untuk mengatasi kekotoran-kekotoran batin kita yang akan timbul atau yang akan muncul akibat dari kemelekatan-kemelekatan kita yang belum mampu kita atasi. Inilah jalan yang diberikan oleh Siddhartha Gautama atau Buddha Gautama untuk mengatasi duka itu. Dan pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, dan khususnya mohon maaf Pak Bupati, kita di Bali, karena ini kita berada di Bali, yang mulia para biku sangha, juga memahami di Bali juga punya lokal genius ataupun filosofi yang dianut oleh masyarakat Bali dengan membagi menjadi 4 fase kehidupan. Pertama, Grahasta, masa kita belajar. Yang kedua, mohon maaf, Brahmacari. Yang pertama, masa-masa kita belajar, masa-masa kita remaja, kita gunakan kesempatan itu untuk belajar sebanyak-banyaknya. Kemudian Grahasta, masa kita berumah tangga. Dan masa yang ketiga adalah Wanaprastha. Dan terakhir, Sannyasin atau biksuke. Tahapan ini sangat-sangat relevan kalau kita laksanakan dalam konteks implementasi ajaran Buddha, ajaran Buddhis. Dan biasanya kalau
saya kebetulan tadi berbincang-bincang di luar, ternyata banyak ketemu dengan teman-teman sekolah. Ternyata saya berpikir bahwa saya sudah tua, sudah tiba saatnya untuk fase yang mana dan harus mengikhlaskan regenerasi itu dan harus juga menyadari menerima sepenuhnya peringatan Waisak ini ut peti stiti preline. Masa-masa itu pasti akan kita lalui. Oleh karena itu, mari melalui perayaan bersama Waisak yang ke-2559 ini, kita kembali mengingat bahwa hidup ini tidak ada yang lepas ataupun kebal dari proses ut peti stiti preline itu, lahir, berlangsung, kemudian lenyap. Dan itulah peringatan yang paling hakiki dari peringatan Waisak ini. Maka mari kita kembali menyadari dan mumpung masih diberikan waktu untuk melihat matahari terbit besok, mari masyarakat Buleleng khususnya membantu pimpinan kita, Bapak Bupati dan jajarannya untuk berbuat semaksimal mungkin, berbuat jasa, mengabdi demi kesejahteraan masyarakat Buleleng. Saya kira demikian dan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangan yang tidak berkenan. Sadu, 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 sadu. Om Santi, Santi, Santi. Om. Bapak Bupati yang kami kasihi dan kami hormati, para undangan lainnya yang hadir pada malam hari ini yang kami cintai, kami mewakili Yayasan Suksma Meditation Center. Yayasan ini baru berumur kurang lebih 3 bulan saja. Namun pada malam hari ini sudah menunjukkan kinerjanya yang luar biasa dengan mampu melaksanakan perayaan Hari Waisak pada malam hari ini. Sesungguhnya apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Ide Bagus Rahule selaku Ketua Yayasan Giri Roko Hito, beliau menyampaikan tadi kalau perayaan Waisak pada hari ini tampaknya sudah lewat masanya. Namun bagi saya justru perasaan saya justru inilah perayaan yang penuh cinta kasih, penuh kegembiraan yang saya rasakan pada malam hari ini. Kenapa demikian? Dalam pandangan saya, selaku pembina Yayasan Meditation Center, saya melihat perayaan Waisak pada level nasional, itu yang dihadiri oleh segala elemen masyarakat bangsa yang dipusatkan di Borobudur, dan dihadiri oleh Bapak Presiden Jokowi. Pada malam hari ini pun juga kita pada level lokal, kita dihadiri oleh Bapak Bupati yang kita cintai. Mari kita berikan aplaus. Saya kira ini momentum yang sangat bersejarah. Karena apa? Karena ada konsep Ratu Pinandita. Jadi seorang ratu, seorang raja, itu harus didampingi oleh Pinandita. Jadi kalau sudah seorang raja, jadi bupati itu bisa kita analogikan seorang raja. Kalau seorang raja itu sudah didampingi oleh seorang Pinandita, di sebelah kiri beliau itu adalah ini Pinandita kita ini, Bapak Ide Bagus Rahula. Saya yakin Buleleng akan pertama maju. Bapak Bupati yang kami cintai, dengan perasaan yang paling dalam,
kami memahami bahwa sesungguhnya agama-agama yang lahir ke dunia ini tujuannya adalah satu. Bagaimana umat manusia ini bisa hidup rukun dan damai. Namun demikian, kalau saya tidak salah bahwa dunia kita ini, universe kita ini, itu sekarang sudah berusia 4,5 miliar tahun. Kalau kita lihat sejarah manusia, itu hampir 3/4 sejarah manusia atau sejarah dunia ini isinya manusia itu hanya berkonflik saja. Isinya bertengkar, berperang. Padahal sebagaimana yang disampaikan oleh Tuhan melalui sabdanya, saya mensitir ayat Al-Quran. Di dalam ayat Al-Quran dikatakan, kuciptakan kau berkelompok-kelompok, kuciptakan kau bergolongan-golongan, kuciptakan kau berjenis-jenis, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk saling kenal mengenal dan kemudian saling sayang menyayang. Saya pikir ayat ini adalah ayat yang luar biasa dan seharusnya lah kita umat yang ada di Indonesia ini, umat beragama yang ada di Indonesia ini, seharusnya itu saling kenal mengenal dan akhirnya saling sayang menyayang. Untuk di Bali, dalam pandangan saya, antara agama Hindu dan agama Buddha itu adalah ibaratnya, dalam pandangan saya, itu ibaratnya adalah sebagai suami istri. Jadi agama Hindu dan agama Buddha di Bali ada istilah dulu Siwa Buddha. Jadi Buddha di Bali sudah tidak asing lagi. Kehadiran Buddha di Bali bagi orang Bali sudah merupakan sesuatu yang melekat pada kejiwaan orang Bali yang beragama Hindu. Oleh karenanya, dalam pandangan saya, perayaan Waisak pada malam hari ini bukan saja dirayakan oleh umat Buddha Sebuleleng, tetapi juga dirayakan oleh umat Hindu yang ada di Buleleng ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perlu kami sampaikan kepada Bapak Bupati bahwa Yayasan Suksma Meditation Center ini didirikan tentu memiliki tujuan. Sebagai suatu lembaga yang ingin menyelenggarakan satu kegiatan meditasi, dalam pandangan yayasan kami bahwa selama ini kita umat beragama melaksanakan agama itu lebih banyak kepada aspek ritualnya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa dalam pelaksanaan keagamaan itu justru kedamaian yang diharapkan itu tidak terwujud pada prosesi keagamaan itu. Namun melalui meditasi, meditasi ini adalah suatu proses bagaimana kejiwaan manusia ditingkatkan kualitas kejiwaannya sehingga pada titik tertentu manusia memandang bahwa dia adalah aku adalah dia. Sehingga dengan demikian manusia itu akan selalu saling kasih mengasihi, akan selalu saling toleransi dan bisa hidup rukun dan damai. Pak Bupati, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya sampaikan, Yayasan Suksma Meditation Center, kalau boleh kami dengan segala hormat, kami mohon kepada pengurus untuk bisa hadir sekaligus memperkenalkan diri. Pertama kepada Bapak Jero Sandi, kami mohon bisa tampil di depan. Kemudian dari bendahara, dari sekretaris silakan Pak Ong. Bendaharanya mana? Silakan bendahara. Mari Pak Kili. Cuma. Ya.
Bapak Bupati yang kami hormati dan kami sangat-sangat cintai, inilah yang ada duduk di Yayasan Meditation Center. Hanya dalam jangka waktu 3 bulan Pak Bupati mampu menyelenggarakan prosesi perayaan Waisak yang sebesar ini Pak Bupati. Barangkali inilah yang harus kita apresiasi. Kepada para tamu undangan, barangkali yang ingin mengenal siapa pengurus yayasan dan ingin melaksanakan meditasi, itu silahkan datang. Juru Sandi, di mana tempatnya Juru Sandi? Jalan Kumekarma nomor 9X, sebelahnya Pak Sekda. Pak Sekda, Pak Puspake? Pak Puspake. Oh iya. Jadi itulah tempat untuk melaksanakan meditasi. Pada siapapun juga yang ingin melaksanakan meditation, dipersilahkan datang ke tempat itu. Baik, kami persilakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Bapak Bupati dan tamu undangan lainnya yang saya hormati, demikianlah beberapa pokok sambutan saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om. Om Namo Buddhaya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya muliakan para biku sangha, saya kalau lihat biku tuh deg-degan, karena begitu hormatnya saya dengan biku ya. Bayangkan 227 pantangan yang harus dia lakukan untuk menjadi seorang biku, luar biasa ya. Pertama-tama sebagai umat beragama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung karunia anugerahnya kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti sekaligus menyaksikan acara Gebiar Waisak ke-2559 Buddha Sera, serangkaian peringatan Hari Waisak yang dilaksanakan pada hari yang sangat baik ini. Pada kesempatan yang bagian ini saya ingin menyampaikan salam hormat dan salam bahagia kepada segenap umat Buddha di seluruh Kabupaten Buleleng. Berbahagialah di hari Raya Waisak yang merupakan hari yang disucikan dan dimuliakan oleh umat Buddha di berbagai penjuru dunia, dan semoga peringatan Hari Waisak tahun ini dapat membawa kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi umat Buddha semua. Sekaligus tidak lupa saya menghaturkan para musupaning hidup kepada panitia yang telah tulus ikhlas serta penuh dengan keyakinan dan tanggung jawab, sehingga pelaksanaan kegiatan Gebiar Waisak 2559 Buddha Sera yang dilaksanakan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Hadirin yang saya hormati, tentunya tadi telah disampaikan beberapa hal oleh Bapak Ide Bagus Rahule dan Bapak Dr. Sakebawe menyangkut kebersamaan dalam kita melakukan komunikasi, interaksi sosial dalam berkehidupan bermasyarakat. Kemarin saya menghadiri sebuah perkawinan antara umat Kristiani dan umat Hindu, tapi mereka melakukan dua cara perkawinan, yaitu cara Hindu dan cara Kristiani. Saya tanyakan kenapa? Karena pemikiran mereka bahwa Tuhan itu satu. Semua agama mengajarkan kebaikan, dan kita sudah menganut prinsip-prinsip universal dalam melakukan kegiatan keagamaan. Sehingga apa yang telah disampaikan tadi oleh teman-teman sudah memberikan suatu warna bahwa perayaan Waisak ini tentunya kita jadikan momentum kebersamaan untuk membangun Buleleng yang kita cintai.
di berbagai pilar, di berbagai sektor untuk apa yang kita raih dalam perspektif pembangunan tentunya menyangkut kesejahteraan, menyangkut kedaulatan kita dalam berpolitik, kedaulatan kita dalam berkepribadian dan melakukan hal-hal yang kita yakini. Tentunya inilah ruangnya. Sebuah ruang komunikasi dalam berinteraksi sosial, sebuah ruang komunikasi dalam meraih apa yang kita cita-citakan, yang seperti apa yang saya kemukakan tadi. Mungkin teman-teman di umat Buddha banyak yang memegang sektor-sektor perekonomian, banyak yang bekerja pada sektor-sektor sosial, ada sektor hukum, bahkan tadi ada yayasan yang mulai memikirkan tentang meditasi sebagai sebuah jalan dari pencapaian-pencapaian yang kita inginkan. Saya punya pengalaman. Ada seseorang yang tadinya tidak pernah sembahyang, tapi ketika rumah tangganya didera oleh persoalan, akhirnya meditasi yang kembali menyeimbangkan alam pikirnya sehingga menjalankan segala sesuatu pada hal-hal yang benar. Ya. Jadi meditasi bisa sebagai alat agar keseimbangan dalam diri kita mampu kita dapatkan dan menjadi tuntunan buat kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kita dalam bermasyarakat. Sehingga Yayasan Suksema Meditation Center saya berharap bisa menjadi fasilitator dari sebuah keseimbangan alam pikir kita, sehingga dengan alam pikir kita yang baik, alam pikir kita yang positif, kemampuan berpikir yang lebih mungkin nanti akibat meditasi bisa menyumbangkan pikiran-pikiran yang konstruktif untuk membangun Buleleng yang kita cintai. Mudah-mudahan dari Yayasan Suksema Meditation Center nanti dalam beraudiensi bisa menyampaikan hal-hal yang saya sampaikan tadi, ya. Saya tidak mau nanti meditasi dibawa ke hal-hal yang menakut-nakuti orang. Misalnya akibat meditasi pasang batu akik seolah-olah sudah menjadi orang sakti, ya. Karena kadang-kadang begitu, ya. Saya punya teman seorang preman, badannya ditato, ketika muda dihormati karena masih muda, badannya kuat, badannya sehat, sedikit orang melirik dipukul. Tapi ketika dia tua, untuk mencari sebuah penghormatan, dia akhirnya belajar meditasi, beli batu akik jadi baliat untuk ingin tetap dihormati. Ya. Artinya bukan sebuah capaian dari menyucikan diri untuk diberikan sesuatu yang kuat oleh Tuhan untuk membantu umatnya. Tapi kalau jalannya benar, sesuatu dilakukan dengan baik, saya yakin teman-teman dari Yayasan Meditation Center di samping bisa memberikan pikiran yang konstruktif, tentunya nanti bisa bersama-sama mendoakan masyarakat Buleleng cepat meraih kesejahteraan, ya. Ya, ini sekarang pengalaman pribadi saya. Saya tanya, "Mah, kamu punya suami macam begini kok nggak marah, Mah?" Saya bilang gitu. Jawabannya, "Kok bisa kamu yang nggak marah sama saya? Saya belajar pasrah." Sederhana sekali kata-katanya. Akhirnya suatu saat saya curi bukunya di laci-laci. Ada buku tentang kepasrahan, salah satunya meditasi. Bahwa kadang-kadang kita harus pasrah menghadapi kenyataan untuk kita bisa memperbaiki diri kita, untuk bisa mengakselerasi diri kita untuk kembali menjadi suatu semangat dari kepasrahan itu. Ya, sehingga dari itulah kita bisa survive. Saya pun sekarang begitu.
ketika misalnya saya jatuh dari sepeda motor, saya karena suka naik motor trail, badan saya gemuk, kalau jatuh, saya tanya, kenapa kalau jatuh Bapak nggak apa-apa? Maaf, mudah-mudahan enggak ya, jangan ya. Karena ketika saya jatuh, saya pasrah, enggak melawan, diam dulu, tarik nafas panjang, baru pelan-pelan kita tarik kaki yang ke pencet atau badan yang rasanya terkilir. Ini suatu cara, artinya tarikan nafas saja sudah bisa memberikan sebuah ketenangan, ya. Apalagi tarikan nafasnya panjang, pikirannya terfokus dan terpusat. Saya yakin nanti teman-teman dari Zen Meditation Center ini bisa sakti, ya, bisa sakti, ya. Ini sebuah pengalaman. Coba pikirkan, kadang-kadang menarik nafas panjang aja sudah bisa memberikan sesuatu yang sangat berharga buat diri dan pikiran kita. Sehingga dengan pengalaman tadi Astungkare, saya di keluarga aman-aman saja, nggak pernah ada persoalan ya. Karena bagaimanapun juga urusan-urusan politik kadang-kadang membuat rumah tangga kita guncang, membuat kehidupan kita agak goyang-goyang. Tapi dengan ilmu pasrah tadi dan tarik nafas yang panjang, kita pusatkan pikirannya, kita bisa survive lagi untuk bergerak dengan kekuatan yang penuh kembali. Itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi, para biku sangga yang saya muliakan, saya tadinya tidak berani menanyakan apa itu biku. Yang saya tahu biku tadinya cuman film Shaolin Temple aja ya. Tadinya tahu di sana aja saya, karena takut menanyakan, takut menyinggung perasaan. Ya, kadang-kadang kan takut menyinggung perasaan apalagi di luar agama kita. Karena kadang-kadang perande pun ketika umat lain menanyakan, kadang-kadang kita karena ketidaktahuannya menanyakan perspektifnya di negatif. Benar nggak? Kadang-kadang perande ada menanyakan begini, Pak Upati, kalau perande itu boleh nggak jual Banten gitu misalnya? Kan kadang tersinggung juga dengernya, padahal itu sesuatu yang memang menjadi sebuah rentetan daripada kegiatan keagamaan. Ada mungkin nanti saya minta dari Yayasan Giri biar ini tak jadi misteri, ya jadi misteri. Kalau bisa, agar sosialisasi menyangkut biku ini dimengerti oleh masyarakat, tolong 227 pantangan itu bisa di breakdown dengan baik ya. Karena ini luar biasa. Kita menyelesaikan beberapa pantangannya udah nggak bisa. Karena emosi kita, karena loba ya dan lain sebagainya. Tapi ini luar biasa. Sampai hal-hal yang cukup saya sukai ya, ini bisa menjadi pantangan para biku. Ping-ping mungkin ya, ping-ping itu hal yang paling dia sukai bisa menjadi pantangan para biku. Ini yang maaf ya, bukan saya, laki-laki sukai ya, bukan kok saya ya, kok saya jadi korban. Laki-laki sukai bisa menjadi pantangan para biku. Ini luar biasa. Bahkan menyerahkan makanan saja tidak boleh oleh seorang wanita. Benar Pak Gus ya? Ini luar biasa ya. Jadi bagi saya ini sebuah misteri yang luar biasa yang memang kadang-kadang ingin kita pahami, dan mungkin di beberapa bidang 227 itu bisa kita jadikan panutan untuk bisa kita menjaga diri kita dan menjadi toladan atau menjadi pijakan untuk kita tidak lewat dalam melakukan kegiatan-kegiatan kehidupan sehari-hari. Ini mungkin saya minta nanti Gus Raule Dian Pasar kasih saya ini Pak Agus. Nanti mungkin beberapa saya sampaikan kepada teman-teman, mungkin beberapa hal dulu yang, karena ini kan seperti tadi ada Brahmacari, Grahaste, kemudian Wanapraste ya. Ini sesuatu tahapan kehidupan kita di mana kita mulai mengambil hal-hal yang memasukkan beberapa pantangan hidup itu
Ya, kita tidak munafik. Mungkin umur-umur saya belum bisa dalam tahapan-tahapan itu, tapi pasti kita ke depan dengan berkembangnya atau dengan jumlah umur yang kita miliki, tahapan-tahapan untuk kita bisa menahan diri itu harus kita lakoni. Jangan menjadi orang yang seolah-olah suci karena hanya pakai udang putih, apalagi sampai ke belakang, ya serem gitu, tapi perilakunya tidak baik. Ini nggak baik buat saya. Saya paling marah orang begitu. Paling marah saya lihat. Langsung saya nggak ajak bicara. Serem semua nggak keli. Tapi perilakunya maaf, bisa lompatin pagar tetangga gitu kan. Ini gawat juga kalau begitu kan, banyak kejadian begitu ya. Inilah sehingga kapan kita harus melakukan, sudah siapkah kita melakukan, ini perlu menjadi pertimbangan. Kalau belum siap, lebih baik bilang nggak siap, kita belum siap. Saya pernah 4 tahun yang lalu dicari sama istri saya, diajak, "Pah, kita mau winter yuk Pah yuk." Dia bilang gitu. "Oh enggak mah, saya belum siap." Saya bilang gitu. "Ayo Pah, biar bersih kita." Enggak, saya belum siap. Artinya ketika kita mengambil kegiatan seperti itu, pantangan-pantangan akan makin banyak yang sifatnya duniawi harus kita hilangkan. Kapan kita siap agar apa yang menjadi prosesi ritual yang tadi dikatakan di sekau bahwa banyak yang tidak memberikan manfaat tertepis oleh model-model itu, sehingga kegiatan-kegiatan dalam melakukan ritual-ritual itu kalau kita yakini dan kita lakukan dengan benar, ini akan memberikan manfaat yang luar biasa buat kehidupan kita. Itu saya sampaikan. Kalau ada tutur kata saya nggak berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan sekali lagi kepada umat Buddha, selamat merayakan Hari Waisak ke 2559, di mana kegiatannya secara nasional sudah dilakukan di Borobudur. Sebenarnya saya dapat telepon juga dari teman saya untuk datang ke Borobudur, tapi 4 tahun yang lalu sudah pernah saya hadir. Bahkan epos cerita Ramayana dimainkan dengan sangat baik, sehingga di sana seolah ada ikatan bahwa Hindu sama Buddha sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Demikian sambutan saya dalam acara Gebiar Waisak 2559 Buddha Sera, serangkaian peringatan Hari Waisak tahun ini, dan semoga peringatan Waisak tahun ini memberikan kecerahan hati dan kejernihan pikiran kepada segenap umat Buddha dan kepada kita semua dalam membangun bangsa dan negara Republik Indonesia, dan khususnya Kabupaten Buleleng yang kita cintai. Selamat Hari Waisak 2559 Buddha Sera. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Mohon maaf saya tanyakan apa benar saya sampaikan sadu benar? Ya, mohon maaf.